Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Muharram Chandra Lugina. Baik, Bang Lulu, sebenarnya apa sih Bang maksud dan tujuan tadi untuk penertiban kendaraan yang dengan tonase berlebih, Bang? Secara ekonominya seperti apa dampak ke masyarakatnya sebenarnya? Ya untuk ini ya, karena penyaluran sembako ya, distribusi sembako itu tidak lepas ya dari angkutan ya, angkutan khususnya jalan raya ya, dan dengan angkutan truk-truk atau ini ya pick up yang bisa ke antar daerah ya. Dan itu menjadi salah satu perhatian dari pemerintah untuk bisa memperbaiki jalan yang rusak, karena efeknya juga cukup signifikan ya. Kalau berdasarkan ini, jalan mulus itu ya bisa ikut memperlancar ya arus distribusi, sehingga efeknya juga nanti harga ke masyarakatnya juga bisa lebih ini ya, memperlancar ya arus distribusi, dan nanti juga bisa mempengaruhi ke harga jual dari barang kebutuhan pokok khususnya ya, yang selama ini juga kita bisa merasakan bahwa sejumlah barang-barang juga ada ini ya, harganya naik, dan itu salah satunya adalah efek dari ini ya, distribusi yang terhambat ya. Dan ini juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga ada proyeksi untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak ya, untuk lebih memperlancar mendistribusi dari barang-barang dari satu daerah ke daerah lain ya. Dan ini tentunya efeknya juga bisa lebih menggairahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat ya, dan ujung-ujungnya juga nanti masyarakat juga yang merasakan dengan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berarti bisa dinilai penertiban odol ini sudah cukup efektif seperti itu, Bang? Ya mungkin kalau dibilang efektif belum ya, karena masih ada juga beberapa ini yang bisa lolos ya. Mungkin ini harus ada kerjasama ya, koordinasi ya, sinergisitas dari beberapa ini ya, stakeholder ya, khususnya dari pihak kementerian, sehingga pemerintah daerah juga tidak terlalu ini ya, kurang punya power yang kuat ya, sehingga kementerian juga harus ikut membantu ya, sehingga terjadi sinergisitas. Kalaupun di satu sisi misalkan di Lampung kita mengadakan razia, sedangkan di daerah luar kayak Sumatera Selatan dari Banten enggak ya. Jadi Lampung yang jadi ininya ya, jadi kena istilahnya ketempuhannya ya. Jadi ini dari angkutan-angkutan yang emang di luar Lampung nggak sampai mendapat ini ya pengawasan, mereka dengan bebas bisa masuk ke Lampung ya. Makanya perlu kerjasama dan sinergisitas dari beberapa stakeholder, khususnya di bidang perhubungan angkutan ini ya, sehingga nantinya ke Lampung juga nanti mereka juga kendaraan-kendaraan itu udah emang memenuhi standar ya untuk bisa lewat di wilayah Lampung. Mungkin ada wacana nggak sih Bang, penertiban odol ini tidak hanya di jalan raya gitu, tapi di angkutan kapal ya, kan kita sebagai pintu gerbang Sumatera, truk betul, itu melintasi di ya betul di dermaganya. Kemarin gitu. Udah ada juga kita pemerintah juga ada wacana mengajak ya kepada ASDP sebagai ini ya, otoritas penyeberangan antar Bakau dan Merak, untuk bisa melakukan pengawasan ya terhadap, atau mungkin juga menolak ya, untuk bisa menyeberangkan angkutan-angkutan khususnya truk-truk yang emang over kapasitas ya, sehingga itu juga cukup membantu. Makanya disinilah perlunya kerjasama ya antara berbagai stakeholder, sehingga target zero odol tahun 2023 ini dapat tercapai ya, sehingga nanti juga jalan-jalan juga bisa lebih mulus, lebih mantap lagi ya, tanpa adanya kendaraan-kendaraan bertonase besar ya. Kalau di jalan tol sendiri gimana Bang? Apakah muatan tonase yang berlebih ini hanya untuk di jalan raya mungkin, atau nanti bakal dialihkan ke jalan tol seperti itu? Mungkin kekuatan tol juga sama ya, mungkin sama juga ya, itu juga bisa. Soalnya jalan tol juga yang over kapasitas itu angkutan juga bisa mengganggu ini ya, harus lalu lintas sendiri ya, karena mereka apalagi di jalan tol yang emang cukup membahayakan iya, karena kan kecepatannya cukup tinggi ya di jalan tol itu, sedangkan dengan kendaraan yang mengangkut over kapasitas kan jalannya pelan gitu, cukup mengganggu ya, dan bisa cukup membahayakan bagi pengendara lain juga. Mungkin perlu juga ada ketentuan ya, mungkin ada penindakan juga, dan karena juga ada ketentuan ya bahwa kendaraan jalan juga mempunyai batas ya, batas kekuatan untuk berapa yang harus lewat ya, kekuatan jalan itu sendiri yang harus diperhitungkan. Sebenarnya juga perlu kesadaran dari pengusaha sendiri itu ya Bang ya, supaya
sesuai dengan tonase yang ditentukan gitu betul, supaya tidak merusak Ya, jalan tidak itu sendiri. mengulangi lagi ya, karena beberapa dari ini ada beberapa juga yang emang nggak kapok ya, karena mereka mungkin mengejar dari sisi ekonomi ya atau pendapatan mereka, sehingga mereka melupakan ininya keselamatan dan keamanan kenyamanan di jalan raya ya, karena padahal itu cukup mengganggu tidak hanya bagi ini ya, semua pengguna, bahkan efeknya juga bisa ke masyarakat nanti yang ini ya ikut merasakan dari kehadiran jalan itu sendiri. Justru sebenarnya ini dampak buruknya justru dirasakan banyak masyarakat Iya, lebih betul. luas lagi lebih ya, Bang? luas ya, karena ini juga khususnya kan kebanyakan dari angkutan over kapasitas itu mengangkut ini ya distribusi sembako ya, yang khusus emang dikonsumsi oleh masyarakat banyak, dan ini kalaupun mereka sampai melanggar itu juga emang nanti efeknya juga ke masyarakat, bisa jadi mereka kendaraannya ditindak sehingga termasuk barang-barangnya nanti kan nggak bisa tersalurkan, tidak terdistribusikan, sehingga masyarakat juga yang nanti merasakan dampak dari mungkin ada kenaikan harga lagi gitu loh. Iya betul. Nah kalau sosialisasinya Bang dari pemerintah seperti apa ke masyarakat supaya kita sama-sama nih mengawal, kemudian juga Ya, menyadarkan betul. pengusaha. Emang ini tugas berat juga ya sebenarnya bagi pemerintah untuk lebih menyosialisasikan tentang zero odol ini ya. Karena ini juga emang sangat penting sebenarnya sosialisasi ini, sehingga masyarakat juga khususnya pengguna jalan ya, terutama para pengemudi ya, pengemudi angkutan distribusi barang ini lebih memahami dan paham bahwa apa yang harus mereka lakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan selama mereka melakukan perjalanan itu sendiri. Dan ini emang harus secara masif ya disosialisasikan ke masyarakat, dan ini juga emang perlu ada ini ya kolaborasi ya atau kerjasama dari berbagai pihak. Mungkin penindakan zero odol ini tidak hanya dilakukan untuk hari ini saja ya Bang ya, tapi secara terus menerus Ya, sampai mungkin harus lebih tegas ya, mungkin harus lebih tegas, jangan hanya surat tilang ya. Mungkin bisa aja kita penurunan barang ya, kita taruh barangnya juga bisa ditaruh di gudang atau di mana ya, untuk sementara nanti mungkin bisa diambil kembali. Mungkin harus ada penindakan yang cukup tegas ya. Kalau sejauh ini selain tilang apa lagi Bang sanksi yang diberikan kepada Ya selama ini pelanggar cuman odol? ini ya, yang ini cuman sanksi tilang yang baru ini ya, makanya berjalan. mungkin perlu juga ada ini ya, kembali jembatan timbang seperti ya itu. betul, mengaktifkan kembali ini ya jembatan timbang ya, sehingga kita juga bisa mengetahui ya daya angkut kendaraan tonase yang diangkut oleh itu sendiri, sehingga bisa lebih merawat ini kualitas jalannya itu sendiri ya, bisa lebih lama ya. Oke, baik. Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.